Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi, pelatih Inter Milan, saat ini sepenuhnya fokus menuntaskan musim dengan baik dan mempersiapkan tim untuk final Liga Champions. Ia tidak memiliki pembicaraan dengan klub lain dan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inter ditunda sementara waktu. Prioritas Inzaghi saat ini adalah menjaga fokus tim dan menutup musim dengan baik, bukan memikirkan masa depannya. Pembicaraan tentang masa depan Inzaghi kemungkinan besar akan dilakukan setelah musim berakhir, terutama setelah final Liga Champions melawan PSG. Inzaghi juga telah menolak tawaran dari Al Hilal, menunjukkan komitmennya terhadap proyek Inter saat ini. Ia ingin menutup musim dengan gelar sebelum membahas masa depannya. Inter Milan masih memiliki minat terhadap Gianluigi Donnarumma, kiper PSG, meskipun peluang untuk merekrutnya dalam waktu dekat dinilai sulit secara finansial. Namun Inter membuka peluang untuk merekrut Donnarumma pada tahun 2026 saat kontraknya dengan PSG berakhir. Donnarumma akan berusia 27 tahun dan tersedia secara gratis, membuatnya menjadi target strategis untuk memperkuat posisi penjaga gawang Inter dalam jangka panjang. Inter disebut ingin menjaga komunikasi dan memantau situasi Donnarumma di Paris dengan harapan dapat merekrutnya secara gratis pada tahun 2026, bertepatan dengan berakhirnya kontrak yang somir. Dengan demikian, Donnarumma tetap menjadi kandidat utama untuk menjadi kiper Inter di masa depan. Pelatih Barcelona Hansi Flick terkesan dengan penampilan Denzel Dumfries saat Inter Milan menghadapi Blaugrana di semifinal Liga Champions. Flick mempertimbangkan untuk merekrut Dumfries sebagai sosok ideal untuk memperkuat sisi kanan pertahanan Barcelona musim depan. Inter diyakini tidak akan menutup pintu bagi Dumfries, namun hanya jika ada tawaran yang sesuai. Barcelona akan memantau situasi dan kemungkinan membuka negosiasi dalam waktu dekat. Jika transfer ini terrealisasi, Dumfries akan menjadi pemain Inter berikutnya yang hijrah ke Camp Nou. Ketertarikan Flick bisa menjadi langkah awal pergerakan besar Barca di bursa musim panas nanti. West Ham United kembali mengincar bek Inter Jan Bisek dan siap mengajukan tawaran konkret pada bursa transfer musim panas mendatang. Inter sebelumnya menolak tawaran West Ham tahun lalu, namun kini Bisek telah menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi opsi terpercaya dalam formasi 3 bek Inter. Nilai pasar Bisek melonjak dan Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 40 juta euro. West Ham diyakini tengah mempersiapkan tawaran yang mendekati angka tersebut. Jika transfer ini terjadi, Inter akan mendapat keuntungan besar dari investasi cerdas mereka musim lalu. Inter terbuka untuk menjual Bisek jika tawaran yang masuk benar-benar meyakinkan. Inter Milan dilaporkan telah menempatkan Benoit Badiashile bek Chelsea sebagai salah satu target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Badiashile saat ini lebih sering menjadi pelapis di skuad Chelsea, sehingga klub tersebut diyakini akan terbuka terhadap tawaran untuk sang bek tengah. Inter sedang mencari pengganti jangka panjang di lini belakang, dan Badiashile dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat yang bisa menjadi pilihan. Kesempatan ini menjadi ideal bagi Inter untuk merekrut Badiashile dengan harga kompetitif.
terutama jika Chelsea melakukan perombakan skuad di musim panas ini. Legenda Chelsea Gary Cahill bahkan memuji performa Badiashile sebagai salah satu bek terbaik di Eropa saat ini. Inter Milan serius mengincar striker muda Parma Andrea Boni untuk memperkuat lini depan mereka musim panas ini. Boni juga diamati oleh Napoli sehingga persaingan untuk mengamankan jasa pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan akan semakin memanas. Inter membutuhkan penyerang baru setelah kemungkinan hengkangnya Joaquin Correa dan Marko Arnautovic. Boni dinilai punya karakteristik fisik dan teknik yang cocok dengan sistem Simone Inzaghi, mirip dengan Marcus Thuram. Semua tergantung pada siapa yang bergerak lebih cepat dan lebih konkret dalam merekrut Boni. Inter dan Napoli memiliki kebutuhan dan proyek yang berbeda, namun keduanya bersaing untuk mendapatkan pemain muda berbakat ini. Masa depan di Kopas masih belum pasti, dengan kemungkinan Real Madrid memulangkannya ke Santiago Bernabeu melalui klausul pembelian kembali. Namun ketidakpastian terkait masa depan Carlo Ancelotti membuat sikap klub terhadap PAS masih belum pasti. Inter Milan menjadi salah satu tim yang terus memantau perkembangan situasi PAS bersama dengan AC Milan, Napoli, AS Roma, dan Bayer Leverkusen. Minat dari berbagai klub menunjukkan potensi besar PAS di masa depan. Simone Inzaghi dan tim Inter hanya bisa menunggu dan berharap hasil terbaik dari saga transfer ini. PAS sendiri idealnya ingin bertahan semusim lagi bersama Como di bawah asuhan Cesc Fabregas. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez menegaskan bahwa timnya akan berjuang habis-habisan untuk menjuarai Piala Dunia antar klub musim panas ini. Ia sangat antusias dengan kesempatan bermain di turnamen ini dan menggambarkan pengalaman tersebut seperti Piala Dunia. Inter akan menjadi salah satu wakil Italia di Amerika Serikat bersama Juventus dan akan menghadapi Monterrey di Los Angeles. Lautaro menyebut banyaknya supporter akan memotivasi tim untuk tampil maksimal dan berharap semua berjalan lancar. Namun yang paling penting bagi Lautaro adalah tampil maksimal untuk Inter dan menikmati momen tersebut. Inter sebelumnya akan menuntaskan musim Serie A dan menghadapi PSG di final Liga Champions pada 31 Mei. AC Milan dan Inter Milan akan segera memulai negosiasi dengan pihak kota terkait pembelian Stadion San Siro beserta area di sekitarnya. Namun pembicaraan ini mendapat hambatan dari Komite Semiaza yang menolak rencana pembangunan stadion baru dan mengajukan banding ke pengadilan administrasi. Komite berargumen bahwa San Siro layak mendapat perlindungan sebagai situs bersejarah, sehingga pembatasan warisan budaya bisa diberlakukan. Kedua klub tetap optimis untuk membeli San Siro dan melanjutkan proyek pengembangan kawasan sekitarnya. Namun harus memenuhi syarat dari otoritas pengawas warisan budaya. Negosiasi ini diperkirakan akan berlangsung lama dan penuh tantangan dengan banyaknya kepentingan yang saling bertentangan antara pemerintah kota, otoritas budaya, dan kedua klub. Hasil akhir dari proses ini akan menentukan arah pembangunan stadion mereka di masa depan.